Halo, semuanya. Wah, baiklah. Kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Timeless ya. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul penyesalannya dan keadaannya. Cie, kepo. Oke, yang penasaran, kita clarify energi penyesalan dia, keadaannya dia tuh kayak gimana, seperti apa, bagaimana ya. Oke, baiklah, mari kita mulai. Aku shuffle dulu ya. Penyesalan dia dan keadaannya. Oke. Ini ada card Judgment. Baiklah. Wow. Aku melihat aku merasakan aroma ini ada Scorpio ya, sama Aquarius, Leo, Sagittarius, Aries, terus ada Virgo ya, Gemini, Libra, Aquarius. Ini strong ya, Aquarius, Virgo. Oke, Aries. Baiklah. Terus aku ngelihat ini ada Pisces ya, Pisces, Cancer, ya itu. Sagittarius juga strong ya. Libra sama Taurus bisa energi saja. Jadi penyesalannya dan keadaannya, aku lihat ini seseorang yang menyesal ya, karena udah menyakiti kamu, gitu. Kayak dia pernah ngelakuin sesuatu yang gak enak, atau banyak hal-hal yang gak enak dia lakukan ke kamu. Contoh dari kata-kata, dari perbuatan. Mungkin dia pernah ngomong apa gitu, atau dia pernah bertingkah laku apa, ya. Kamu lah yang tahu, ya kan? Sesakit apa yang dia lakukan itu. Ya ini ada yang childish sih orangnya, kekanak-kanakan. Jadi dia tuh mudah banget berprasangka buruk sama kamu, atau dia menilai kamu tuh nggak gimana-gimana loh waktu itu. Jadi dia sepele sama kamu, dia anggap remeh, anggap enteng, jadi dia nggak menghargai kamu, dia mengecewakan kamu. Ini ada orang yang ngerasa kayak kamu tuh biasa aja saat itu, ya. Jadi aku ngerasa kamu tuh ada apa ya? Kamu kayaknya sayang deh sama aku. Kamu kayaknya baik deh sama aku. Nah dia ngerasa gitu ya saat itu. Dia ngerasa lu kayaknya tulus banget nih. Lu kayaknya bucin ya. Lu cinta banget ya sama gue. Nah ada di sini orang yang merasa gitu, merasa di atas langit. Dia merasa di atas langit, disayangi dan dipuja-puja oleh kamu. Ya mungkin kamu lakukan yang terbaik ya buat dia. Kamu berikan yang terbaik. Tapi apa penilaian dia waktu itu? Atau apa yang dia apresiasi? Nggak ada kan? Ya bisa dibilang sedikit lah. Ini orang yang jarang banget bilang terima kasih. Ya jarang juga bilang maaf kalau salah. Karena dia merasa ya, kayak gimana pun ya, lu bakalan tetap bertahan.
lu tuh orangnya sabar. Beberapa kalian mungkin dewasa, bijaksana menanggapi orang ini yang kayak itu tinggal lakunya ya. Jadi aku ngerasa ya akhirnya kan di sini terjadi tower moment gitu loh, kayak tiba-tiba entah memang dianya bertingkah atau memang semesta mengizinkan kalian terpisah dulu atau nggak usah dulu komunikasi jadinya gitu. Ini ada yang nekat ngeblok ya, ada yang nekat kayak aku hapus nomormu atau aku nggak mau lihat kamu di WhatsApp. Ada yang seperti itu, tidak mau lihat kamu di sosmed. Cuma di sini dia kayak ngerasa benar-benar sakit loh. Ternyata kalau nggak bicara sama kamu, nggak ketemu kamu, itu kayaknya sakit banget yang dia rasa. Dia kayak merasakan ternyata secinta ini aku sama kamu. Cie, iya kayak gitu loh kak, tante, om. Ternyata sesakit ini aku kehilangan kamu. Ternyata sebesar ini aku sayang sama kamu. Cuma selama ini aku ya begitu. Aku bertingkah, aku nggak balance ya, nggak mengeimbangi kebaikanmu. Ini beberapa kalian beda gitu. Entah perbedaan apa atau ada beda karakter doang. Tapi kayak ngerasa kayaknya lu bukan levelnya gue gitu. Kayaknya kita nggak sepadan. Bukan tipenya aku, atau aku ilfeel sama kamu, tidak suka gelai gitu ya. Jadi entah karena beda itu, beda mindset, beda pola pikir, dia ngerasa kayak ya aku nggak terlalu gimana perasaan aku sama kamu. Jadi istilahnya aku bisa masih sama yang lain juga nggak apa-apa gitu, masih bisa ke yang lain juga istilahnya gitu. Cuma dia ngerasa di sini sakit banget gitu tidak komunikasi dengan kamu. Begitu sih, sakit banget. Kadang dia merasa aku seperti kehilangan sesuatu yang berharga. Ini beberapa dari mereka ya. Dia belum pernah merasakan sesakit ini dengan orang lain. Mungkin ya kan dia udah pernah ya mungkin punya kisah cinta dengan yang lain juga, entah sama siapa, tapi dia ngerasa kok lebih sakit nih rasanya, atau inilah paling sakit rasanya kehilangan seseorang. Ya dia rasakan ini ke kamu gitu. Ih gemoy ya. Ya penyesalan kan datanya terlambat kan. Makanya on time dong ya, tepat waktu. Kita lanjut. Deal with unexpected. Nah, ada aroma Cancer di sini ya. Virgo, Pisces, terus Scorpio ya. Ada Cancer lagi. Kemudian ini bisa Leo, Sagittarius sama Aries. Oke. Strong banget ini. Aquarius, Libra, Gemini ya. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn. Strong Taurus ya. Aku merasakan aroma-aroma seseorang yang ternyata dia cinta mati sama kamu. Cie, ya, ini ada orangnya egonya luar biasa, egoisnya parah. Tapi ternyata dia cinta banget sama kamu. Bisa dikatakan cinta mati ya. Kayak nggak pernah bisa dia move on dari kamu. Mungkin banyak juga karmanya. Jadi ada di sini seseorang yang merasakan ya dia udah nyakitin orang sebaik kamu, dia udah nyakitin orang sesabar kamu. Jadi besar banget karmanya. Beberapa di sini nyadar gitu, memang akunya nggak benar gitu, atau ya aku memang kayak gini, orang tua aku pun begini, keluarga aku begini,
lingkunganku begini, ya jadilah begini karmaku. Nah, ada yang merasa gitu. Jadi di sini sebenarnya ada seseorang yang ngerasa, ya aku menyesal sih menyakiti kamu, menyesal banget. Ini beberapa dari mereka kayak dapat ganjarannya. Jadi keadaannya itu jadi terpuruk, jatuh, ya. Ada di sini yang udah jatuh, tertimpa tangga gitu ya, udah habis-habisan gitu, hancur-hancuran mungkin atau berantakan hidupnya. Mulai dari internal sampai ke eksternal. Contoh yang dari internal ya, jatuhlah mentalnya, jatuhlah apa ya, kondisi kejiwaannya. Jadi kayak orang yang benar-benar seperti kehilangan semangat, tidak ada support, tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang dari orang yang tulus kayak kamu gitu. Karena ya dia menyadari selama ini yang paling inisiatif itu kamu, kayak misalnya nanya kabar, ingetin jaga kesehatan, atau ingetin dia ngerjain apa gitu untuk keberhasilan hidupnya. Nah, nggak ada sih kayak kamu gitu. Ya mungkin kalau ada yang lain itu kayak sama aja toksiknya kayak dia, sama aja kerasnya kayak dia, sama aja egoisnya kayak dia. Yang lain itu sama aja childishnya kayak dia gitu. Jadi kayak ya dealing sama karma yang lain juga, istilahnya karmik ya. Dia mungkin dapat karmik lagi dari yang lain, seperti itu. Jadi di sini dia menyadari sesuatu, kayak ternyata aku tidak bisa memilih sama siapa aku jatuh cinta. Kalau memang kamu yang aku cintai kan, ya harusnya aku sadar akan hal itu. Tapi kok aku menolak selama ini? Hanya karena aku merasa kamu bukan yang terbaik, hanya karena aku merasa kita beda, hanya karena aku merasa kayaknya nggak mungkin, hanya karena aku merasa banyak hal duniawi yang aku kejar, atau aku masih pengen kesana kemari, aku mengabaikan kamu. Tapi ya sekarang aku tahu gitu rasanya, kita nggak bisa sembarangan mencintai seseorang. Kalau memang kamu yang aku cintai, ya kamu gitu. Jadi dia udah sadar akan hal itu. Ya sedih banget sih dianya. Ini kalau dia tahu wajah kamu, dia suka banget bayangin wajah kamu. Kalau dia ada foto kamu, dia suka lihat fotomu. Entah dari sosmed, dari foto profil atau apa. Dia simpen atau ya dia lihatlah foto itu. Seperti itu loh. Minum dulu kak. Ini ada aroma bawang ya, jadi kayak sedih gitulah. So aku ngelihat di sini ya, jadi kayak ada seseorang yang besar banget rasa penyesalannya karena dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Ini ada orang yang kayak pengen gitu memutar waktu, pengen putar waktu mundur ke belakang. Andaikan waktu itu ya aku jaga ucapanku, atau andaikan waktu itu aku jaga emosiku, harusnya aku tahan emosiku saat itu, nggak main blok gitu aja, nggak ganti nomor gitu aja, atau ya harusnya aku tuh bisa kalahkan egoku untuk buka komunikasi sama kamu gitu. Ini ada yang kehilangan banget ya, kehilangan pesan dari kamu, kayak pengen gitu chatting lagi sama kamu, pengen lihat storymu lagi, pengen lihat status kamu. Tapi ini ada yang kayak mungkin saat itu kan dia gengsi ya, atau dia bawa egonya, nggak mau kepo, nggak mau penasaran dengan isi postingan kamu. Tapi sekarang ini kepo lagi loh gitu. Ada beberapa kalian yang ngerasain itu. Entah bener-bener dia kepo banget ya, atau ya dia gunakan 1001 cara untuk bisa lihat aktivitasmu di sosmed. Jadi kalau kamu nggak terlalu update, tidak terlalu aktif di sosmed, ya dia ini kayak cacing kepanasan sekarang. Dia kayak orang yang ya menanti-nanti sih postinganmu. Kalau bisa seringlah bikin aktivitas kamu di sosmed. Kalau bisa sehari upload lah 10 atau 20 postingan gitu. Banyak amat ya.
Ya gitu, karena ini orang kangen banget sama kamu, Kak. Ada rindu ya. Bahkan sampai dia mau berimajinasi, dia mau berhayal gitu tentang kamu. Berhayal banget. Kayak orang yang, aku pernah loh chatting sama kamu jam segini, tapi udah nggak lagi. Kamu nggak online ini. Biasanya online. Atau biasa jam segini, hari ini kita biasanya ngomong, ngobrol. Biasanya nih ada yang ketemu ya, beberapa. Biasanya Sabtu kita ketemu, Minggu ketemu. Sekarang udah enggak. Ih, sedih banget loh. Oke. Eh, Kanebo mana nih tisu? Eh, ya, itu. Oke, aku lanjut. Oke, thank you. Two of Pentacle. Aku merasa ada aroma Taurus ya. Aroma Taurus. Iya, energi Taurus, Virgo, Capricorn. Ini strong Cancer ya, Kak. Hai Cancer. Lalu ada Aries. Halo Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Leo lagi ya. Libra, Gemini, Aquarius. Ini Sagittariusnya juga strong. Ada Taurus lagi. Ada Pisces, Scorpio, Sagittarius lagi ya. Wah. Pisces sama Cancer ya. Taurus, oke. Bisa energi saja. Itu juga ada Aquarius sih. Jadi aku merasa ini penyesalannya, keadaannya juga ya. Dia bingung nih. Jadi dia tuh kan kayak cacing kepanasan. Seperti aku bilang tadi. Cacing kepanasan itu tahu nggak? Kayak orang yang gelisah gitu. Jadi kayak orang yang, aduh aku nggak tahu nih gimana ya. Pengen deh komunikasi lagi, tapi aku kan yang membatasi nggak komunikasi sama kamu. Ini beberapa ada yang kayak pengen deh nanya kabar kamu tuh gimana sekarang, kamu sehat nggak, kamu tuh sama siapa, bahagia nggak gitu, atau gimana kerjaanmu, gimana perkembangan hidupmu. Ada yang kepo banget ya, penasaran banget. Tapi dia juga bingung kalau misalnya kamu nggak terlalu mempublikasikan hidupmu di sosial media, dia mau cari tahu kemana ya. Tapi ini ada ya yang ke orang pintar gitu, ada beberapa, cuma ya slow aja. Kan di dunia ini ada aja yang aneh-aneh. Yang penting kamu tetap di jalan benar, tetap banyak ibadah, kamu nggak akan kenapa-napa sih. Tetap banyak berdoa supaya kamu selalu dilindungi ya sama yang di atas. Jadi ya kalaupun dia mau cari tahu kamu, cari tahu ke siapa, cari tahu ke siapa gitu ya yang bisa ngasih tahu tentang kamu. Mungkin dia nyari orang kenalan yang bisa baca pikiran, baca perasaan. Ya, itu biarlah urusan dia ya. Jadi dia kan bingung banget nih. Bingung banget, kayak orang yang meratapi kesedihan, meratapi nasib. Dia seperti kayak, sebenarnya ini semua kesalahanku gitu. Semua salahku sih, ada yang merasa gitu. Yang sebelum-sebelumnya dia merasa gak bersalah, tapi sekarang dia sangat-sangat menyalahkan dirinya. Seperti kayak orang yang besar gitu penyesalannya. Kayak orang yang benar-benar bertanya-tanya, kenapa ya aku nggak merawat komunikasi dengan kamu? Kenapa aku nggak menjaga silaturahmi dengan kamu? Kenapa aku begitu aja ngapus nomormu, ngeblok gitu? Ini ada yang ngapus, ngebuang nomor kamu, habis itu dimasukin lagi. Ada juga yang kayak, ya gitu, dia bingung sendiri. Gimana ya caranya lihat statusmu, storymu, seperti itu. Ini kan ada yang bertarung dengan gengsi gitu, bertarung dengan egonya juga. Ya itu berat lah bagi dia.
Ini beberapa kalian ya, ada yang koneksinya kuat banget. Seperti mirror, cerminan. Ini bisa dibilang kayak twin flame ya. Kalian ada yang gitu. Ada masa-masa atau momen-momen dimana kamu ngerasa dia mencari kamu gitu ya. Kayak misalnya, eh aku ngerasa dipantau deh sama si Rudolfo ini ya. Aku dipantau si Yolanda ini kayaknya. Kayak misalnya kamu buka WA kamu nih, kamu online gitu, kayak ada nggak sih yang mantau kamu? Jangan-jangan dia online kan? Nah, yang nggak lucunya ya, kalau dia online pakai nomornya yang lain. Nah, gimana kamu mau tahu kan? Gitu. Jadi, sebenarnya ada loh yang mantau kamu, Kak. Seperti itu. Eh, ya ikuti intuisimu lah. Atau kamu cek energinya di tarot, seperti itu. Kayak misalnya nih, kayak aku ya, pengalaman aku pribadi. Kalau misalnya aku buka WA pribadi aku online kan, kadang aku mau ngecek nih, siapa yang mantau aku online saat ini. Nah, kayak gitu sih. Jadi istilahnya memang ada beberapa kalian, kamu online sebentar aja di WA, ada yang mantau kamu. Tapi dia juga nggak tahu harus kirim pesan apa ke kamu. Mau bilang hi, hello juga dia kaku. Apalagi bilang maaf ya. Entah takut lah, malu, merasa udah nggak pantas, merasa kayak udah terlambat, merasa kayak aku ngeganggu kamu nggak. Kalau kamu ada Sergio di sana, kalau kamu ada Marimar di sana ya, aku takut kecewa. Nah, dia seperti itu. Iya lucu sih. Jadi, hmm, ya orang ini tuh galau banget, galau parah. Bahkan ada yang sampai sakit loh kak, sakit. Ya setidaknya mentalnya sakit gitu ya, kayak orang yang nggak semangat jadinya. Apalagi kalau udah masuk hari Senin ya, harusnya sibuk gitu ngapain. Tapi dia ya gitu nggak semangat. Weekend juga dia nggak semangat karena kan dia nggak ngobrol, nggak ngomong sama kamu, nggak jalan dengan kamu. Seperti itu. Bahkan ini kalau dia fokus ke yang lain atau dia dealing sama yang lain, dia kayak orang yang banyak diam gitu, banyak melamun. Mungkin ada di sana ya, siapa gitu ya, di sana yang deket dengan dia atau di sisinya. Itu kadang ya dicuekin sama dia. Kadang ya orang di sisinya itu ngerasa lu kenapa gitu, kenapa lu diam melamun gitu, ya badan lo aja di sini tapi pikiran lo kemana sih. Nah dia nggak mau jujur, sebenarnya yang dia pikirin kamu, sebenarnya dia kehilangan kamu tapi dia nggak cerita. Ya nggak mungkin lah dia cerita sama orang di dekatnya, itu kan bisa ditabok dia kan. Ya itulah, ini orang yang suka mendam, dia simpan semuanya sendiri. Ini bisa vice versa, mungkin kamu gitu atau kalian mirror jadi sama-sama begitu. Nah, the fairy ring. Hmm, aku ngerasa dia pengen banget bilang, gak ada loh yang ngasih semangat sama aku. Atau kalaupun ada yang berusaha nyenengin aku, atau ada yang lain yang berusaha untuk ya deket lah sama aku, tapi aku ngerasa kosong gitu. Aku nggak tahu juga gimana membangun chemistry dengan yang lain. Aku nggak tahu ngebangun koneksi dengan yang lain itu gimana, karena kan koneksiku udah sama kamu, chemistryku udah sama kamu. Ada yang mau bilang itu. Hmm. Terus dia juga mau bilang ya, semakin hari aku semakin merasa bersalah sama kamu. Karena ya aku ngerasa eh cintaku udah tumbuh gitu sama kamu. Cintaku udah makin dalam sama kamu.
Tapi aku baru sadarinya sekarang. Dan ini sakit banget ya, sakit banget kehilangan kamu. Enggak bicara, enggak ketemu sama kamu. Kita kayak orang asing. Aku merasa asing gitu jadinya. Aku merasa kayak kita seperti udah enggak kenal gitu. Bahkan untuk nanya kabar kamu aja juga aku enggak sanggup. Ada yang seperti itu ya. Jadi kalau ini orang benar-benar nanyain kabar kamu ya, atau suatu saat, itu udah benar-benar bertarung banget itu dengan mentalnya supaya kuat ya menghadapi kamu. Terus di sini dia pengen banget bilang, mungkin kita terpisah gini memang karena aku nggak pantas buat kamu. Apa ini udah jalannya kita terpisah? Karena ya aku merasa kamu tuh orang baik, jadi kamu selayaknya berpasangan sama orang baik juga untuk kamu. Atau ya aku nggak pantas untuk kamu kah gitu. Dia mau banget ngomong kayak gitu sebenarnya, tapi dia tahan dalam hati. Terus dia kayak pengen bilang, ya apapun ya takdir kita, semoga kamu di sana baik-baik aja. Semoga nggak ada yang nyakitin kamu lagi kayak aku. Ya sebenarnya isi hatiku pengen banget kembali, pengen banget bicara dan ketemu sama kamu. Tapi ya aku belum bisa melakukan apa-apa. Beberapa di sini jadi kayak orang yang kehilangan rasa percaya diri, merasa kayak ya kamu kalau tahu keadaanku juga pasti kamu bisa tertawa karena aku banyak menjalani karma gitu. Ini ada ya yang memang hidupnya itu jatuh habis-habisan, entah rezekinya gak bagus, hubungannya sama yang lain juga berantakan. Terus ya dia seperti di persimpangan jalan, ke kanan salah, ke kiri salah, maju salah, mundur juga salah. Jadi dia mentok sih. Dia kayak orang yang ini jadinya ya, diam, menutup diri, bertapa. Ya gitu, bertapa dia ya, menarik diri. Kayak orang yang ya seperti kehilangan jiwanya ya. Dia seperti kehilangan jiwanya karena jiwanya dibawa pergi sama kamu. Istilahnya gitu. Ini kayak karma banget. Seseorang yang selalu ingin dipuja-puja oleh kamu, dikejar-kejar oleh kamu. Dia dulu selalu ingin ya disayangi terus sama kamu. Sekarang malah dia yang memuja-muja kamu sekarang. Dia sekarang yang lebih kayak mikirin kamu terus. Gitu. Dan dia mau bilang kayak, aku memantau kamu terus loh. Aku memperhatikan kamu. Aku nunggu banget updatean kamu di sosmed. Aku nunggu banget kamu upload lah aktivitasmu di sosmed. Publikasikanlah itu, setidaknya buat ngobatin rindunya aku ke kamu. Ini beberapa dari mereka minta kode juga dari kamu ya. Minta kode, kayak sinyal, kayak ya kamu bilang apalah gitu di sosmed kamu, terus publikasikan. Misal kalau kamu pengen aku begini begitu, kalau kamu pengen aku ngelakuin sesuatu ya kamu kasih kode lah di sosmed, kamu posting lah di sosmed, publikasi itu biar aku baca, supaya aku tahu aku harus apa. Ini beberapa dari mereka udah tahu sih maunya kamu apa, cuma dia kayak pengen lagi gitu, kamu bikinlah di sosmed apa yang harus aku lakukan. Nah dia seperti itu. Jadi kan sekarang lagi musim kode-kodean kan. Seperti itu kak. So jadi dia juga mau bilang maaf tentang kesalahannya, mau bilang maaf juga karena dia belum bisa bersikap bijaksana. Ya gitu sih. Dia belum yakin sama dirinya sendiri. Jadi dia ini kayak orang yang apa-apa tuh harus dituntun oleh kamu, harus dikodein oleh kamu. Bahkan di sini ada yang betah gitu ya,
membisu. Ya butuh kode lah dari kamu gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini Leo ya. Leo, Sagittarius, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Banyak banget ya. Capricorn, Taurus, Virgo. Strong ini ya. Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Aries ya. Leo tadi, Sagittarius. Dia ini ya, dia merasa mungkin aku tidak bisa berbuat apa-apa karena melihat kekuatanku, mentalku yang begini-begini aja. Ya karena aku tenggelam di dalam rasa bersalah. Cuma aku tetap yakin ya, kalau memang ada jalan, ada takdir kita bisa bersatu ya, aku mau-mau aja gitu. Ada yang gitu ya. Diem-diem baik, tapi ya tetap aja kayak kalau bisa bersatu atau dipersatukan oleh Tuhan ya mau sih gitu. Terus dia juga pengen bilang ya, aku udah lihat ke dalam hatiku yang terdalam. Memang aku sayang banget sama kamu. Bahkan ketika kamu udah nggak peduli, bahkan ketika kamu udah bodo amat, bahkan ketika kamu udah nggak mengusik hidupku lagi, ternyata ya di situ cinta itu semakin tumbuh, semakin dalam. Ini seperti yang aku bilang tadi ya, muncul lagi energinya kayak gitu. Berarti kuat banget tentang seseorang yang merasa ya kayak merasa bersalah. Harusnya aku nggak menyalahkan kamu. Harusnya aku nggak hanya berpikir negatif tentang kamu, padahal banyak hal positif dari kamu. Ini kan ada beberapa dari mereka yang ngerasa muak gitu, enek, atau kayak ngerasa lo tuh ngebosenin gitu, atau lo tuh drama banget, lo ribet banget. Ini ada juga yang selama ini kayak gue risih gitu dengan chat atau dengan story, dengan status yang lo buat, atau gue risih lo update ini itu. Ya udah, gue usir lo dari WA-nya gue atau sosmednya gue. Nah, dia usir kamu kan dengan diamnya itu. Nah, tapi sekarang dia kayak ngerasa banyak lo kebaikan kamu. Ya, karena aku kecarian. Nah, dia seperti itu, kayak orang yang ya setidaknya memang nggak bisa lah memilih sama siapa kita berkoneksi. Kalau memang perasaannya kuat ke kamu kan harusnya dia sadari itu. Tapi dia mungkin mengambil keputusan dengan emosinya yang sesaat, tidak komunikasi gitu aja ya. Sekarang kehilangan, sekarang menyesal, sekarang keadaannya terpuruk, tidak ada gairah hidup. Ya begitulah, kasihan sebenarnya. Dia kecarian banget sih, kecarian kamu gitu, kehilangan. Seandainya kamu ada di hadapan dia ya, kamu udah dipeluk sama dia. Mungkin dia udah mohon-mohon untuk minta maaf sama kamu. Tapi beberapa dari mereka ini, dia kayaknya butuh seseorang ya, untuk benar-benar bikin dia sembuh dari rasa sakit di mentalnya itu. Karena ini ada orang yang terus-terusan ngebawa ego, ngebawa gengsi lah, apalah. Atau ya memang dia punya masalah dalam dirinya sendiri yang harus dia sembuhkan. Makanya aku rasa dia sepertinya butuh seseorang yang mampu menjembatani dia menuju kamu. Contoh, ya mungkin dia harus minta tolong sama siapa gitu. Atau ya aku rasa dia membutuhkan bantuan ya untuk bisa menuju kamu. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Tapi ini ada juga yang kayak aku butuh bantuan itu kayak tadi ya,
kode-kode dari kamu. Bikinlah di sosmed apa yang pengen kamu bilang ke aku, biar aku lakukan. Beberapa ada yang seperti itu. Jadi ini ya, jujur aja sih sampai ke bawah mimpi ya. Dia sering banget mimpiin kamu, atau jangan-jangan kamu jadi bermimpi tentang dia. Karena dia di sana penuh dengan rasa menyesal dan keadaannya yang nggak enak sih, gitu. Oke? Ciri. Nah, aku udah shuffle. Ada huruf, angka, sama tempat. Aku baca cepat ya. K, Z, W, H, S, I, V, M, F, Q, B, A, U, X, C, J, N, D. Angka 13, 12, 18, 8, 27, 29, 21, 1, 30, 14, 31, 9, 17, 2, 6, 25, 7, 22, 22, 3, 23. Tempat, wilayah, Kerawang, Malaysia, Sidoarjo, Brunei Darussalam, Taiwan, India, Padang, Eropa, Europe, Surabaya, Gresik, Singapura, Brebes, Papua, Bukit Tinggi, Lampung, Kalimantan, Banten, Mataram, Bali, Wonosobo, Cimahi, Banyuwangi, Amerika, Dubai, Jakarta, Turki, Timor Leste, Lombok, Majalengka, Jogja, Depok, Klaten, Tegal. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.